Di awal film, kita diperlihatkan keadaan bumi yang hampir musnah akibat perang nuklir. Setelah kehancuran besar itu, lahirlah manusia hasil peningkatan genetik yang hidup dalam kemewahan layaknya para bangsawan. Namun sisa umat manusia yang tidak mengalami modifikasi genetik dipandang rendah sebagai manusia biasa yang tidak berharga dan dianggap manusia bawah. Teknologi peningkatan gen hanya diberikan kepada kalangan tertentu, dan semua itu berawal dari Profesor Smith, ilmuwan ahli biologi tumbuhan serta insinyur genetika yang menemukan pohon ajaib bernama Tekwin. Penemuan itu menyelamatkan umat manusia dan membawa dunia menuju perkembangan pesat. Shin kemudian beralih ke sebuah gedung raksasa bernama Genesis Genetic Institute District. Di tempat ini, sekelompok pelajar sedang melakukan studi Thor sambil mendengarkan penjelasan dari Thorguid tentang gen anomali yang tercipta dari evolusi baru manusia. Di sudut lain terlihat seorang pria cacat bernama Leon, seorang petugas kebersihan yang duduk di kursi roda. Meski tampak biasa, gerak-geriknya mencurigakan karena ia sedang menjalankan misi bersama adiknya yaitu Chloe, salah satu pelajar yang juga sedang menyamar. Saat mencoba membobol pintu berkode, Leon berhasil membukanya berkat bantuan komunikasi dari Chloe. Setelah masuk, Leon mengakali dua penjaga dengan mainan tikus yang membuat mereka teralih perhatian hingga tertidur karena alat itu mengeluarkan gas entut. Dengan kesempatan itu, Leon menyelinap masuk lebih dalam menuju ruangan tersembunyi. Mengandalkan peta yang ia bawa, Leon akhirnya tiba di ruangan inti. Namun sayangnya ia terhalang sandi pintu. Chloe. Mendengar itu, Chloe pun menciptakan keributan kecil untuk mencuri kode tersebut dari salah satu petugas dan memberikan informasinya kepada Leon. Dengan kode itu, Leon akhirnya berhasil masuk dan memetik intisari bunga Tekwin. Bunga Tekwin sendiri mampu menyerap zat radioaktif serta polusi udara dan mengubahnya menjadi energi murni yang stabil sehingga menjadi sumber daya terpenting manusia. Pohon Tekwin digunakan sebagai reaktor mandiri di seluruh dunia yang memasok listrik, bahan bakar, dan energi vital bagi kehidupan. Namun begitu Leon berhasil mengambilnya, alarm gedung berbunyi dan seluruh pengunjung diperiksa. Dengan kejedikannya, Leon memindahkan benda curian itu kepada Chloe menggunakan sebuah boneka, sehingga mereka bisa lolos dari pemeriksaan ketat. No, not at all. Oh, sick at some point. Rich boy. Setelah mereka berhasil lolos dari gedung, terlihat di balik layar kampanye besar, Senator Frank Kistler tampil dalam siaran publik. Ia mengajak masyarakat mendukung kampanye kesetaraan gen 42 yang menitik beratkan pada peningkatan genetik pasca kelahiran. Namun faktanya, di dunia nyata, kesenjangan sosial antara manusia anomali unggulan dan manusia normal atau manusia kelas bawah sangat mencolok hingga memicu protes besar di berbagai distrik. Di sisi lain, seorang gadis bernama Mira sedang bersiap tampil di sebuah konser. Namun ia kesal ketika konser yang akan digelar di distrik khusus Thor Ekos dinyatakan batal oleh manajernya dengan alasan keamanan. Meskipun demikian, Mira bersikeras tetap ingin tampil di sana karena ia ingin menghibur rakyat biasa. Sementara itu, Chloe dan Leon terlihat di wilayah mereka yaitu Sher Gentu Special District yang dijaga ketat oleh petugas bersenjata. Mereka memasuki wilayah itu dengan identitas palsu dan alasan hendak pergi ke Greenwood untuk mengambil hadiah bagi keponakan Chloe. Di perjalanan, mereka sempat menonton berita tentang kampanye Senator Kistler. Chloe terlihat sangat terpengaruh dan benci kepada para pengendali gen hingga tidak fokus. Tapi Leon kemudian mengingatkannya untuk kembali melanjutkan perjalanan. Keduanya lalu tiba di rumah sederhana mereka. Di sana Chloe menatap foto kenangan ibunya, sementara Leon memeriksa hasil curian mereka. Leon lalu menunjukkan hasil karyanya. Ia berhasil membuat ekstrak inti dari sari bunga Tekwin yang membuat Chloe sedikit bahagia.
Malam pun tiba, dan seperti biasa, Leon menerima pasien gelap yang membutuhkan energi dari ekstrak Tequin demi mencari penghasilan. Ekstrak itu digunakan sebagai sumber tenaga oleh para anomali yang menggunakan modifikasi alat pembantu. Namun tiba-tiba sebuah telepon misterius masuk. Dari telepon itu, seorang pelanggan menginginkan ekstrak bunga Tequin dengan bayaran 3 kali lipat dan minta COD di restoran St. Devonshire. Namun Chloe mengingatkan Leon agar berhati-hati karena pekerjaan ini ilegal dan tidak menutup kemungkinan mereka sedang dijebak. Sayangnya, Leon tergiur dengan cuan 3 kali lipat sehingga ia mau OTW. COD akhirnya berlangsung di restoran St. Devonshire yang berisi para bangsawan dengan mutasi gen yang luar biasa. Di dapur, Leon yang sudah mengenal salah satu koki yang gak tahu siapa namanya, langsung menyerahkan ekstrak bunga Tequin untuk mengisi armor tangan dan kaki milik koki tersebut agar bisa bergerak. Namun gak lama kemudian, segerombolan orang bertopeng tiba-tiba menerobos masuk dan menciptakan kekacauan. Situasi itu membuat Leon dan Chloe panik, apalagi ketika seluruh lampu padam secara tiba-tiba. Koki yang biasa menjadi pelanggan Leon sempat pergi memeriksa keadaan tanpa sempat membayar. Tetapi ia kembali dalam kondisi sekarat. Leon dan Chloe segera bersembunyi di tengah kekacauan itu. Akan tapi karena keadaan semakin genting, Leon pun terpaksa menggunakan armor milik koki tersebut agar ia bisa berjalan. Setelah itu, ia menyuntikkan ekstrak bunga Tequin ke tubuhnya sendiri untuk memperkuat energi yang ia miliki. Kini Leon pun bisa bergerak layaknya manusia normal, di mana ia memulai pertarungan. Hingga pada harinya, Leon dan Chloe berhasil selamat dengan cara melarikan diri sebelum polisi datang. Sesampai di rumah, berita mengenai pembantaian di restoran St. Devonshire langsung tersebar luas. Namun yang membuat mereka terkejut, rekaman CCTV justru menampilkan Leon dan Chloe seolah-olah merekalah pelakunya. Dari sini, Leon mulai yakin bahwa seseorang sengaja menjebak mereka. Leon yakin sosok itu adalah Kapten Haggis, seorang polisi yang wajahnya sempat dilihat oleh Leon ketika topengnya terangkat sebagian dan tampak luka di pipinya. Di saat yang sama, Chloe juga teringat saat kejadian menemukan sebuah barang dari restoran tersebut. Barang itu adalah kartu tiket konser milik Mira. Melihat tiket itu, Chloe teringat salah satu ucapan pelaku bertopeng mengenai lokasi serangan berikutnya. Perdebatan pun muncul antara Leon dan Chloe. Leon ingin segera kabur karena mereka kini buronan. Sayangnya Chloe menolak pergi karena ia tidak mau meninggalkan rumah peninggalan ibunya. Chloe bersikeras melawan karena Kapten Haggis jelas ingin menjadikan warga distrik bawah sebagai kambing hitam. Namun Leon malah meremehkan mereka sendiri karena ia cacat dan Chloe masih bocil. Mendengar itu, Chloe pun ngambek karena selama ini sudah mengidolakan Leon, bahkan menganggapnya sebagai kakak, tapi malah meremehkannya. Merasa ucapannya menyakiti hati Chloe, Leon pun merenung teringat masa lalunya ketika menemukan berkas penelitian ayahnya yang membuatnya cacat. Keesokan harinya, meski tubuhnya lumpuh sebagian, Leon tidak menyerah. Ia mencoba menciptakan ulang armor milik koki tadi dan memodifikasinya dengan rangka besi serta energi bunga Tequin. Chloe yang melihatnya tertegun karena Leon tetap bertekad mempertahankan distrik bawah dan sekaligus melindungi Mira. Serangkaian percobaan pun mereka lakukan demi mempersiapkan diri menghadapi serangan berikutnya. Malam pun tiba. Pada konser kampanye kesetaraan Gen 42, Mira tampil dengan pengamanan ketat dari pihak polisi. Setelah konser berakhir, mendadak terjadi insiden. Mira yang hendak pulang diculik oleh para kelompok bertopeng yang menyamar sebagai polisi. Saat situasi memburuk, muncullah Leon dengan armornya dan terjadilah perkelahian sengit. Armor Leon mampu menembakkan tanaman energi yang membuat para penculik kewalahan. Melalui aksi itu, Chloe berhasil membawa Mira ke mobil, lalu Leon turut menyusul dan mereka pun akhirnya berhasil melarikan diri. Sesampainya di tempat persembunyian, mereka menjelaskan bahwa Mira akan aman bersama mereka.
Mira lalu membantu mengobati luka Leon. Di momen itu, Chloe juga memperlihatkan rencana manusia tanaman yang kini ia terapkan pada armor Leon. Setelah itu, Leon menjelaskan tentang kelompok antigen yang dipimpin Kapten Haggis dan bekerja sama dengan polisi kepada Mira. Antigen sendiri adalah kelompok yang bertopeng tadi. Mira awalnya tidak percaya karena selama ini ia mengenal Haggis sebagai sosok polisi baik. Namun Leon menegaskan bahwa antigen justru berisi para pemilik gen unggul yang sengaja menciptakan kekacauan agar manusia normal kelas bawah terlihat bersalah. Pemimpin aslinya tidak lain adalah Komandan Haggis. Mira kemudian mengingatkan bahwa keesokan harinya ia dijadwalkan menghadiri acara besar di Family Center. Mendengar itu, Leon pun menyadari bahwa itulah target serangan berikutnya. Selain itu, Leon memastikan bahwa Mira dan Senator Kistler juga masuk dalam daftar target karena pada lokasi serangan sebelumnya, poster mereka diberi tanda pilok merah. Meskipun Mira masih ragu, ia berniat menghubungi polisi. Tapi Leon dan Chloe langsung melarangnya karena Haggis adalah bagian dari kepolisian sehingga melapor justru akan membahayakan nyawanya. Mira pun kesal dan bingung harus percaya kepada siapa. Tak lama kemudian muncul berita bahwa Senator Kistler akan hadir di Family Center. Tempat itu merupakan fasilitas utama untuk menyuntikkan gen pada anak-anak. Menyadari bahwa serangan besar akan terjadi di sana, Leon, Chloe, dan Mira akhirnya sepakat untuk turun tangan dan menyelamatkan Senator Kistler serta warga lainnya sebelum kelompok antigen bergerak. Keesokan harinya di Family Center, Leon menyiapkan rencana untuk menyamar sebagai pasangan baru bersama Mira agar dapat masuk ke gedung tersebut. Ia berniat membersihkan nama mereka sekaligus menggagalkan rencana kelompok antigen. Leon dan Mira akhirnya berhasil bertemu dengan seorang dokter ahli gen bernama Dr. Chong. Dr. Guy, planning. And now avoid all the media attack publicly. I see. Setelah sedikit drama, mereka akhirnya diajak berkeliling fasilitas tersebut. Sayangnya belum lama mereka masuk, Chloe memberi laporan melalui alat komunikasi bahwa kelompok antigen sudah mendekat. Leon pun langsung mengalihkan perhatian dengan memaksa Mira mengadakan konser kecil-kecilan untuk staf dan Dr. Chong di sebuah ruangan tertutup. Sementara itu, Leon berganti ke pakaian tempurnya dan bersiap menghadapi para penyerang bertopeng. Setelah bertemu, pertarungan pun terjadi. Sayangnya karena dikeroyok, Leon pun tumbang. Untungnya ia diselamatkan oleh kedatangan Senator Kistler dan pasukannya. Saat itulah terungkap bahwa Senator Kistler ternyata ayah kandung Leon. Chloe yang menyaksikan kenyataan ini menjadi sangat marah dan kecewa karena menganggap Leon selama ini bagian dari dirinya. Ia pun memilih untuk pergi. My son is parole. Keesokan harinya, program kesetaraan Gen 42 akhirnya mulai berjalan dengan persetujuan Senator Kistler dan dukungan para pendukungnya. Proses perpindahan besar-besaran masyarakat anomali kelas bawah pun dimulai. Warga dengan gen ganda dipindahkan ke fasilitas khusus bernama Distrik Alikom. Di sana Leon dirawat setelah dibawa oleh ayahnya. Namun ia masih belum mampu memaafkan sang ayah karena penelitian masa lalu telah merenggut nyawa ibunya dan menyebabkan tubuh Leon cacat. Meski begitu, Senator Kistler memohon maaf dan memberikan sepucuk surat peninggalan ibunya yang meminta Leon untuk memaafkan ayahnya. Di momen hangat itu, ijik-ijik Mira datang dan mengajak Leon berjalan-jalan di sekitar camp. I'm gonna take care of him. Saat keduanya berada di area distrik Alikom, mereka bertemu Chloe yang dikabarkan telah kabur. Namun ternyata Chloe masih berada di sana. Believe it or not. Pertemuan itu membuat Leon mulai curiga bahwa ayahnya tidak sepenuhnya jujur, terutama setelah melihat berbagai kejanggalan dalam program kesetaraan Gen 42. Ia pun minta Chloe menyusup ke laboratorium untuk memastikan kebenarannya. Buddy. Saat Chloe merayap melalui saluran angin, ia melihat seorang sedang menjalani uji coba kejam. Kepala orang itu ditasak untuk mengambil sel otaknya. Chloe juga melihat Senator Kistler bersalaman dengan Kapten Haggis, membuat kecurigaannya bertambah kuat. Ia pun merekam percakapan rahasia antara Kistler dan Haggis yang membahas pemanfaatan warga bawah sebagai bahan uji coba demi keuntungan pribadi. Goddamn miracle.
program kesetaraan rupanya hanya kedok belaka. Get this garbage out of here. Ketika rekaman itu ditunjukkan kepada Mira, ia tampak kecewa karena dulu sangat mendukung Senator Kistler. Leon kemudian mengajak Mira dan Chloe untuk bangkit melawan, karena pada dasarnya semua manusia seharusnya berada pada kedudukan yang setara. We fight. Fight? With what? It's not true. Yeah. We fight. The storeroom. Langkah pertama Leon adalah menjebak ayahnya sendiri. Dengan penuh amarah, ia mengonfrontasi Senator Kistler mengenai penggunaan otak manusia yang dicampur ekstrak bunga tequin sebagai obat demi memperkaya diri. Supposed to be born a genetic. My only son. I'm not the one who's sick. Setelah itu, Leon mengurung ayahnya. Tak lama, Chloe datang membawa beberapa senjata yang dipasang di armor Leon dan menyerahkan sebuah senjata khusus yang terbuat dari intisari bunga tequin. Leon lalu menuju pusat kendali dan melumpuhkan dua penjaga. Bersama Chloe dan Mira, mereka berusaha mengunggah rekaman kejahatan Kapten Hughes dan Senator Kistler sebelum Hughes tiba. Di saat bersamaan, Kapten Hughes dan pasukannya bergerak ke camp untuk mencegah warga melarikan diri. Dan dari situlah Leon muncul bersama para warga, dan terjadilah pertarungan besar antara pasukan Hughes dan pasukan Leon. Di sisi lain, Mira dan Chloe yang sedang mengirim data konspirasi tiba-tiba diserang oleh salah satu pasukan Hughes. Beruntung mereka selamat berkat bantuan seorang warga bawah. Di sisi lain, pertarungan Leon melawan Kapten Hughes berlangsung sengit. Di situ Leon sempat kewalahan. Namun ketika mereka berduel di dekat bunga tequin, Leon sengaja memetik bunga tersebut yang kemudian duri-durinya langsung meletik ke tubuh Hughes. Alhasil, Hughes pun langsung tewas. Tak lama kemudian, bantuan otoritas resmi datang setelah menerima bukti konspirasi itu. Kejahatan Kapten Hughes dan Senator Kistler akhirnya terungkap. Di mana keduanya memanfaatkan bunga tequin dan otak manusia demi kekayaan pribadi dengan kedok kesetaraan antara kaum istimewa dan warga gen bawah. Meski begitu, Senator Kistler berhasil melarikan diri dan mengawasi Leon dari kejauhan dengan wajah benjol-benjol menandakan hasil eksperimennya gagal. Dan film pun bersambung. Oke guys, itulah alur cerita film Altered. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yanda, sampai jumpa di video berikutnya.